Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara malam ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danuyoto selaku pemilik Bestpat Network, lalu pemateri pada malam hari ini, serta teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Andini Bilkis Jania, selaku host webinar pada malam hari ini, dan saudari Raina Marvia, selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada inti acara, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction to Post Security. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, karena sesisanya jawab, dapat open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudari Raina Marvia, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Danuyoto selaku CEO Bestpat Network Academy, yang saya hormati para hadirin yang menyempatkan waktu pada malam hari ini. Untuk webinar pada minggu ini, materi yang akan dibawakan mengenai Introduction to Port Security atau keamanan dalam sebuah jaringan. Sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan nama saya Raina Marvia, tempat tanggal lahir Cianjur 06 Maret 2006, Gunung Putri, Desa Sukatani, Kecamatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, alamat domisilinya di Jalan Lombok 2, nomor 154, Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Asal pendidikan di Madrasah Aliyah Yaspida, Sukabumi, dan sedang menempuh pendidikan di Bestpat Network Academy. Adapun email saya, reinamarpialucia_gmail.com. Lanjut, di sini ada topik list yang akan kita bahas mengenai port security. Di sini ada latar belakang, pembahasan port security, tujuan port security, fungsi dari port security, violation pada port security, mode pendaftaran MAC address pada port security, manfaat dan keterbatasan port security, kesimpulan port security, dan yang terakhir, implementasi dari teori yang saya bahas, yaitu konfigurasi port security. Lanjut, di slide pertama ini ada latar belakang port security. Jadi, port security adalah salah satu fitur keamanan yang tersedia pada perangkat jaringan seperti switch untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan. Fitur ini dikembangkan sebagai respon terhadap ancaman keamanan yang semakin meningkat di lingkungan jaringan modern, terutama yang memiliki banyak perangkat fisik dan perangkat pengguna. Port security, lanjut, manfaat dan keterbatasan port security, ada pembahasan port security. Nah, port security adalah fitur keamanan yang berada di perangkat switch. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengontrol alamat MAC sumber mana yang diizinkan untuk memasuki port switch. Jika alamat MAC yang tidak sah memasuki port, maka tindakan akan diambil. Nah, tindakan dari port security secara default adalah menempatkan interface dalam status R disable. Nah, di sini ada gambar.
Di sini ada gambar sebagai gambaran dari port security ini. Di sini ada keterangannya bahwa port security hanya mengizinkan alamat MAC sumber A untuk memasuki port interface FA1. Nah, di sini juga ada PC 3 di mana alamat MAC address PBB. Nah, PC ini tidak tersambung ke perangkat switch yang memiliki port security. Di mana jika PC ini terhubung ke perangkat switch tanpa alamat MAC address yang terdaftar di switch, maka disinilah terjadinya pelanggaran pada port security. Maka port security ini menempatkan interface dalam status R disable atau mati secara otomatis. Lanjut ke slide 2 ya, slide 3. Di sini ada tujuan port security. Tujuan port security ini melindungi port dari ancaman keamanan seperti serangan spoofing dan clouding. Lanjut, apa itu spoofing dan clouding? Nah, mulai dari serangan spoofing ya. Nah, serangan spoofing adalah tindakan yang menyamar atau memalsukan identitas pada jaringan atau mengelabui pengguna jaringan untuk mendapatkan akses tidak sah. Nah, contoh dari spoofing ini diibaratkan sebuah gedung kantor yang dimana eh, untuk masuk ke dalam gedung kantor itu harus melewati pintu yang sudah memiliki fitur keamanan. Yang dimana untuk masuk ke kantor itu harus memiliki kartu akses. Kartu akses masuk ke dalam gedung tersebut. Nah, spoofing ini memalsukan kartu akses untuk dapat masuk ke dalam gedung kantor itu. Selanjutnya ada serangan flooding. Nah, serangan flooding ini tindakan yang melibatkan pengiriman paket data dalam jumlah atau skala besar secara terus-menerus hingga menyebabkan melambatnya akses jaringan sampai tidak bisa diakses. Nah, contohnya itu ibaratkan seorang karyawan yang diberikan tumpukan file untuk dikerjakan. Diberi waktu yang seharusnya diberikan itu 1 minggu. Kan tidak sesuai ya, tidak seimbang sama tugas yang diberikan. Nah, nah, pada akhirnya si karyawan tersebut tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut, tidak bisa menyelesaikan dokumen atau file tersebut yang diberikan oleh bos yang memberi tugas. Pada akhirnya menjadi hambatan bagi perusahaan tersebut. Lanjut. Ada fungsi port security. Nah, fungsi port security ini membatasi akses pada port, mencegah serangan MAC spoofing, mengatasi serangan MAC clouding, mengontrol jumlah perangkat pada port, meningkatkan keamanan jaringan, membantu dalam isolasi VLAN. Nah, apa sih membatasi akses pada port ini? Jadi, port security ini menentukan alamat MAC mana yang dapat terhubung ke port. Nah, manfaatnya apa? Untuk mengurangi resiko dari perangkat jaringan yang tidak diizinkan. Nah, selanjutnya mencegah
serangan max spoofing, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Lanjut, mengatasi serangan max flooding. Nah, ini juga sama, sudah dijelaskan di sebelumnya. Mengontrol perangkat pada port. Jadi, administrator pada port security ini menentukan berapa banyak perangkat yang diizinkan untuk terhubung ke satu port. Ini manfaat dari akses fisik pada meningkatkan aman jaringan. Dengan adanya fitur shutdown secara otomatis juga restrict sebagai violation pada port security, ini meningkatkan keamanan jaringan pada port security sebagai sanksi atau hukuman bagi yang melanggar port security. Selanjutnya, membantu dalam isolasi VLAN. Jadi port security ini memastikan perangkat yang tidak terdaftar tidak bisa masuk ke pada jaringan perangkat yang sudah dilindungi oleh port security. Nah, manfaatnya apa? Untuk menjaga segmentasi jaringan. Lanjut. Di sini ada violation pada port security. Berawal dari kata violation. Apa itu violation? Nah, violation ini sanksi atau sanksi atau hukuman yang diterapkan oleh port security bagi pelanggar yang melanggar aturan pada port security. Nah, diberilah hukuman. Nah, hukuman ini namanya violation. Kalau di kalau di keamanan jaringan pada port security ini dinamain violation. Violation di sini ada shutdown, ada protect, juga restrict. Nah, shutdown ini jika terjadi pelanggaran, maka port akan mati dengan status portnya air disable. Lalu switch akan mengirim notifikasi SNMP. Nah, apa sih notifikasi SNMP ini? Nah, SNMP ini singkatan dari Simple Network Management Protocol, di mana SNMP ini bekerja untuk mengelola, memantau perangkat jaringan seperti server, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya yang satu jaringan. Nah, di sini ada contoh dari violation mode shutdown. Nah, kan keterangannya ini jika terjadi pelanggaran, maka port akan mati dengan statusnya portnya itu air disable atau mati secara otomatis. Nah, di sini portnya mati juga tidak bisa diakses, tidak bisa digunakan. Juga nanti switch akan mengirim notifikasi SNMP jika notifikasi SNMP ini diaktifkan. Lanjut, mode kedua ini ada restrict. Jika terjadi pelanggaran, maka port akan tetap menyala, tapi tidak bisa digunakan. Lalu switch akan mengirim notifikasi SNMP. Nah, violation mode restrict. Nah, si port ini atau interface ini tetap nyala. Tapi ketika digunain, ini nggak bisa. Soalnya si port ini ada perangkat yang masuk dengan alamat MAC address yang tidak terdaftar. Nah, ini melanggar peraturan pada port security. Terjadilah, nah, violation mode restrict. Ini tetap nyala tapi tidak bisa digunakan. Lanjut ke violation yang ketiga yaitu protect. Jika terjadinya pelanggaran,
maka port akan tetap nyala, tetapi tidak bisa digunakan. Juga switch akan mengirim notifikasi SNM. Juga switch tidak akan mengirim notifikasi SNMP. Nah, di sini ada mode protect. Ini sama kayak restrict, portnya itu tetap nyala, tapi ketika digunain nggak bisa digunain, soalnya terjadinya pelanggaran. Nah, ini hukumannya, violation mode protect. Nah, apa sih perbedaan protect sama restrict ini? Nah, perbedaan protect sama restrict ini berada di notifikasi SNMP-nya. Nah, jika dikonfigurasi juga ada di bagian violation cone. Jadi ketika si si protect atau si perangkat jaringan yang sudah terkena mode protect dari port security ini mengirim pesan atau mengirim data, si ini si ininya si konnya itu gak akan ada, atau mode penyimpanan dari si ininya teh gak akan ada, tapi kalau di restrict itu ada. Jadi si perangkat pelanggar ini melakukan pengiriman itu dicatat gitu. Nah, sedangkan di Protek itu gak dicatat. Lanjut. Di sini ada mode pendaftaran MAC address pada port security. Nah, mode pendaftaran MAC address pada port security ini ada static secure MAC address, di mana cara mode pendaftaran port security ini, MAC address ini secara manual. Mode statik. Nah, sedangkan dynamic ini cara pendaftaran port security-nya dengan otomatis. Nah, selanjutnya ada sticky. Nah, sticky ini mendominasi dari statik dan dynamic. Konfigurasi sticky ini mendominasi dari keduanya, dari statik sama dynamic. Nah, kalau sticky ini cara pendaftarannya itu secara otomatis. Nah, penyimpanan alamat MAC-nya, itu manual. Kita kembali ke static secure MAC address. Nah, static ini menawarkan keamanan yang lebih tinggi, tapi tidak fleksibel. Tinggi tapi tidak fleksibel. Sedangkan dynamic ini lebih fleksibel, fleksibel, tapi resiko keamanannya ini rendah. Resiko keamanannya rendah. Nah, kalau sticky ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk mengkonfigurasi port security ini. Soalnya cara cara pendaftarannya itu otomatis. Nah, sedangkan penyimpanan alamat MAC address-nya itu secara manual. Jadi bisa menjadikan pilihan utamanya gitu dari mengkonfigurasi port security. Lanjut. Di sini ada manfaat dan keterbatasan dari port security. Nah, manfaat port security ini melindungi jaringan dari akses tidak sah, mengurangi serangan jaringan, membantu mengidentifikasi perangkat
melacak perangkat yang terhubung. Nah, adapun keterbatasan dari port security ini memerlukan konfigurasi yang konstan dengan pemantauan, bisa mengganggu koneksi jika terjadinya kesalahan pada konfigurasi, tidak melindungi dari semua jenis serangan, sehingga perlu dikonfigurasi dengan perangkat keamanan lain. Nah, di sini ada kesimpulan pada port security. Nah, kesimpulannya itu, port security merupakan fitur keamanan yang sangat berguna untuk meningkatkan keamanan jaringan. Nah, port security ini berada di perangkat jaringan switch atau titik akses nirkabel atau access point. Nah, untuk kegunaan dan kemanfaatan dari port security ini bisa menjadikan salah satu pilihan Anda untuk menjadikan port security ini sebagai keamanan di jaringan perangkat Anda, di perangkat jaringan Anda. Selanjutnya, ada konfigurasi pada port security. Kita lanjut konfigurasi dari port security ini. Nah, dari sebelumnya materi yang sudah saya sampaikan, dari teori yang sudah saya sampaikan, kita implementasikan dari konfigurasi port security. Sebelum kita masuk ke mode port security-nya, sebelumnya kita masukin IP-nya dulu ke semua. Di sini udah disiapin ada 3 PC, 1 switch juga laptop. Nah, di sini kita masukin dulu alamat IP-nya ke semua PC juga laptop. Alamat IP-nya misal 192.168.10.11. Segmentasinya harus sama ya semuanya. Di PC kedua, si 192.168.10.12. Lanjut ke PC 2. Satu sembilan dua titik 168.10.13. Laptop juga kita kasih alamat IP 192.10.10.14 ya. Nah, gunanya laptop ini untuk menjadikan hambatan atau untuk menjadikan sebuah pelanggaran violation pada port security. Jadi kita masukin dulu mode port security-nya, kita mulai config, enter, switch, masukin enable, enter, masukin interface-nya, ya. Oke, config terminal dulu. Config terminal, masukin interface, enter, terus kita masukin dulu switch mode aksesnya ya, SWI mode akses ACC, enter,
Lanjut, kita baru masukin switch mode port security. Switch port, switch port, switch port security. Enter. Nah, di sini kita masukin MAC address-nya. Kita di sini daftarin alamat MAC address-nya ya. MAC address statik atau manual. Nah, kalau MAC address-nya statik ini kita harus lihat dulu alamat MAC address-nya di PC, di command prompt, lalu ketik IP config space /al, enter. Nah, di sini ada alamat MAC address-nya di bagian physical address. Nah, alamat MAC address-nya ini 1100142984198D. Nah, di sini kita copy alamat MAC address-nya. Nah, kita keluar dari PC, kita masuk ke perangkat switch yang akan dimasukkan port security alamat MAC address-nya. Shatter. Paste. Nah, enter. Nah, di sini udah masuk. Lalu kita cek udah do show port security enter. Nah, di sini udah ada modenya shutdown atau modenya secara otomatis dari port security ini bawaannya udah ada mode shutdown atau secara defaultnya udah shutdown. Nah, sedangkan yang lain ini yang mode protect dan restrict itu modenya itu disable. Lanjut, kita ping dulu dari si 1 ke PC 0. Nah, udah sukses ya. Lanjut, kita cek alamat MAC address-nya terdaftar atau enggak. Kita lihat alamat MAC address-nya ya. Seperti tadi, do show port security. Masukin interface-nya. Interface FA01 ya. Baru kita lihat di sini. Nah, di sini interface alamat MAC address-nya udah masuk ya. Lanjut, kita sambungin PC 1 interface 2 ya. Kita sambungin, kita masukin ke tab security biar terdaftar, biar bisa akses. Lanjut, masukin interface yang akan kita daftarin, yaitu interface FA 0/2. Enter, switch bond akses dulu, jangan lupa kode akses. Saya masukin
switch port security-nya masukin, mode port security-nya kita masukin, yaitu switch port security, enter. Lalu kita masukin alamat MAC address-nya secara sticky ya, atau secara otomatis. MAC address, modenya sticky. Kalau yang tadi itu static atau manual, jadi harus dimasukin dulu alamat MAC address-nya itu apa gitu, berapa. Nah, kalau di mode sticky ini kan modenya, nah konfigurasinya itu otomatis, jadi kita masukin aja modenya sticky, enter. Eh, Lanjut masukin violation-nya. Violation yang akan kita terapin di sini itu restrict ya, mode restrict. Nah, masuk, kita coba cek. Result, port security, enter. Nah, udah masuk di interface 2 ini. Modenya, violation-nya itu restrict. Lanjut, kita coba ping dulu. Udah sukses belum? Nah, udah sukses. Coba kita cek MAC address-nya terdaftar atau tidak. Nah, jelas terdaftar. Kita lihat MAC address-nya. Di kayak tadi, do show port security. Masukin interface-nya. Interface FA 0/2 ya. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat alamat MAC address-nya di sticky MAC address bagian bawah, last source address, klik 2 pilihan. Lanjut, yang visi terakhir kita masukin mode violation protect. Kayak tadi, interface-nya masukin dulu, FA/3, enter. Masukin switch mode aksesnya, sesuai mau ACC, enter. Lanjut, nah, masukin mode security-nya, switch aja ya. Switch port security. Oke, mode pendaftaran MAC address-nya otomatis, jadi MAC address sticky ya. Enter. Kita masukin violation-nya. Violation-nya protect. Nah, udah masuk. Coba kita ping dulu, kita cek dulu. Show for security. Bentar. Kenapa gak masuk? Ada kesalahan kah? Coba kita cek. Hmm, ada yang salah ya. Kita ulang. Exitin dulu. Exit. Ulang interface-nya masukin. FA/3.
enter, switch. Aksesnya kita masukin, enter, switch, masuk switch port security-nya tadi lupa diaktifin. Ada security-nya. Switch port, enter, baru masukin MAC dashboard, port security, MAC address-nya, mode sticky secara otomatis. Enter. Nah, baru di sini masukin violation-nya. Violation-nya itu restrict. Enter. Baru kita cek the show. Don't show. Port security. Enter. Nah, udah terhubung di perangkat switch ini. Ada 3 perangkat yang terhubung ke perangkat switch. Lanjut. Kita cek ya. Di ping dulu. Kita lihat alamat address-nya. Ping dulu. Nah, udah sukses. Selanjutnya kita coba cek show port security seperti sebelumnya. Port security, interface-nya masukin untuk melihat alamat MAC address-nya. Apa 0/3. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat MAC address-nya itu di let source 00E0 titik dan selanjutnya. Lanjut kita coba bikin pelanggaran ya. Sesuai gak sama teori yang tadi disampaikan. Kita coba di mode protect, di mode violation shutdown. Kita coba sambungin ke port atau ke perangkat yang tidak terdaftar MAC address-nya ya. Pas Ethernet, lanjut kita coba ping dari PC yang sebelah sini ke laptop. Pilot, kita coba kita sebutin passwordnya. Coba sekali lagi kita ping. Nah, di sini akan secara otomatis akan mati si port ini, juga tidak bisa digunakan ketika mengirim pesan. Salah. Ini. Thailand ya. Lanjut kita ngeliat pelanggaran di mode restrict. Kita masukin interface-nya. Kita support yang tidak terhubung MAC address-nya. Lanjut kita cek sini. Enter Windows Show. Ya, sebelumnya interface-nya 2 ya, bagian listrik. Enter. Lanjut kita ping. In progress-nya pilot. Soalnya kenapa? Karena ini dihack atau disambungin ke MAC address, ke perangkat yang tidak terdaftar MAC address-nya.
Jadi ini pelanggaran yang terjadi pada port security dalam mode restrict. Nah, si interface ini akan tetap nyala, tapi ketika digunakan seperti barusan, tidak bisa digunakan in progress-nya itu pilot. Lanjut, kita coba tes di mode protect. Kita sambungin ke perangkat yang tidak terdaftar. Lanjut, kita cek dulu to show interface 3 ya. Nah, lanjut, kita ping. Nah, progresnya itu pilot, alias tidak bisa digunakan. Tapi si port ini tetap nyala. Tapi perangkatnya tidak bisa diakses. Pilot ya. Kita mengirim dari perangkat yang tidak yang si pelanggar ini kita mengirim ke kita mencoba akses ke perangkat lain dengan mengirim pesan perangkat lain 2 kali ya. Kita lihat di sini apa perbedaannya itu protect sama restrict. Soalnya dari kelihatannya tidak ada perbedaan ya. Interface-nya tetap nyala dua-duanya, tapi tidak bisa digunakan. Nah, di mana sih perbedaannya selain kita menaktifkan SNMP? Nah, di sini kita cek dulu yang bagian si mode restrictnya dulu. To show security interface FA2 ya. FA0/2 enter. Nah, kita coba ping. Tunggu. Satu, kita coba akses perangkat yang yang hack tadi 3 kali melakukan akses ya. Kita coba cek ulang. Enter. Nah, lanjut. Kita cek di interface 3 yang mode protect. Kita coba akses ya. Tersimpan nggak si akses dari si pengguna yang tidak terdaftar ini atau si pelanggar. Bentar. Interface FA3 mode protect ya. Nah, kita coba kirim pesan. Kita coba akses di laptop satu. 1 kali. Nah, 2 kali. Lanjut, kita cek. Enter. Oke, apa ya? Ternyata si mode protect-nya belum terdaftar di sini. Tapi yang terdaftar itu restrict. Maaf, terjadi kesalahan. Coba kita ulang. Kita masukin, kita aktifin dulu. Kita tambah perangkat aja ya. Sini, kita sambungin.
Selanjutnya kita kasih alamat IP. Bentar, bentar tes 4 kita masukin. Kita kita cek dulu yang tadi 3. Lanjut dulu. Kita masukin interface-nya FA slash 4. Enter. Masukin switch mode aksesnya. Tes. Lanjut. Kita masukin mode port security-nya ya. Port sesuai port security. Enter. Masukin MAC address-nya. MAC address. Fiktif. Enter. Lanjut. Masukin violation. Mode protect. Nah, protect ya. Enter. Nah, masuk. Coba kita cek. Duh, show port security. Nah, udah masuk. Nah, yang sebelumnya itu yang di interface 3 itu salah ya, modenya harusnya protect tapi restrict. Maaf terjadi kesalahan. Lanjut, kita cek. Ya, kita ping dulu. Tes, udah. Lalu kita cek interface-nya. Sesuai 0, nah, 4 ya. Enter. Nah, di sini udah terdaftar ya alamat MAC address-nya. Lanjut. Di sini kita coba buat pelanggaran. Enter. Enter. Kita coba buat pelanggaran, kita coba ping. Nah, secara otomatis ini akan tidak bisa diakses. Tapi si portnya ini tetap nyala, tapi tidak bisa digunakan. Nah, lanjut. Hmm, Masukin. Kita coba cari perbedaan antara strict dan protect ya. Kita sambungin lagi yang interface strict. Coba kita cek. Interface 3. Kita coba ping. Thailand ya. Kita coba cek lagi. Nah, lanjut. Kita coba yang interface 4. Yang mode praktek. Kita coba si pelanggan ini mengakses. Kiri highlight ya. Soalnya udah kedapatan sama port security. Lanjut kita cek. Tadi mengaksesnya udah 3 kali, 2 kali. 2 kali mengakses ya. Lanjut kayak tadi kita cek. Port security atas 4. Enter. Nah, di sini, nah perbedaannya protect sama restrict ini di bagian securitization code-nya. Jadi ketika si pelanggar ini melakukan akses, nah di bagian mode restrict ini disimpan. Nah, sedangkan di bagian protect ini tidak disimpan segala aktivitas yang dilakukan si pelanggar. Nah, lanjut. Kan ini semua perangkat ini tuh udah disambungin ke asal perangkat yang dimana si alamat MAC address-nya tuh udah didaftarin di switch, di perangkat switch, di port security-nya.
Tapi ketika di ping masih pilot, masih nggak bisa terhubung, nggak bisa digunain, nggak bisa mengakses. Nah, gimana caranya? Nah, caranya untuk mengembalikan agar dapat diakses kembali di perangkat yang sebelumnya sudah terdaftar, tapi karena ada gangguan, jadinya mati, jadinya bisa diakses. Nah, cara mengaksesnya ini, caranya itu dengan cara yang manual. Jadi harus diakses kembali oleh si pengguna atau administrator jaringan tersebut. Nah, masukin interface-nya ya untuk mengaktifkan kembali si perangkat yang mati tadi. Tapi si MAC address-nya terdaftar karena ada kendala. Karena ada lanjut interface FA1 masukin enter. Shoot dari shoot ini enter, mati ke no shoot. Dinyalain kembali atau tidak mati. Enter. Nah, nyala kembali kan di bagian interface 1 yang bagian shutdown. Coba kita kirim, kita ngeping, kita nggak akses. Nah, udah bisa jawabannya, statusnya sukses. Lanjut kita ke yang lain, juga kayak gitu. Interface FA/2, ini modenya listrik ya. Kita enter, shoot, dari mati ke no shoot. Tidak mati, dinyalakan kembali untuk bisa mengakses. Nah, in progress atau statusnya masih pilot. Coba kita ulang. Coba kita cepatin dulu di bagian ini. Coba kita ulang. Kita ulang. Oke. Nah, udah sukses, udah bisa. Lanjut ke interface lain atau perangkat lain. INT FA0/3 shoot kayak sebelumnya. Mati dari mati ke status hidup lagi. Nah, shoot. Enter. Kita coba ping ulang. Kita lihat udah tersambung kembali atau belum. Udah bisa mengakses kembali atau belum. Coba kita cepetin dulu di sini ya. Enter lagi. Ping lagi. 3 kedua ya. Nah, udah sukses. Berarti udah bisa diakses kembali. Lanjut ke interface yang modenya protect. Interface masukin FA0/4. Enter dari mati, shut ke mode hidup. Nah, shut. Udah mati. Kita cek. Kita ping. Silent. Kita cepetin dari sininya. Nah, udah sukses ya. Udah berhasil. Mungkin cukup sekian materi webinar pada minggu ini. Maaf bila banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada rekan saya, Bilkis Nandini, selaku host pada minggu ini, pada webinar minggu ini. Baik, terima kasih kepada Saudari Rina Marvia atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa, kita sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk Saudari Hajrul, untuk port security ini apa bisa dikonfig pada semua jenis switch? Nah, untuk port security ini boleh dikonfig pada semua jenis switch, bahkan pada router juga boleh. Mungkin cukup untuk jawabannya. Baik, izinkan saya untuk mengakhiri acara hari ini. Jadi, ini adalah akhir acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita dan juga teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga
apa yang kita dengar, lihat, baca, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Dini Bilkis Jania, selaku host acara webinar hari ini, dan rekan saya, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.